Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Yusrul Hana dari Fakultas Hukum UNES. Nah, di sini saya akan bercerita terkait dengan pengalaman saya ketika saya melaksanakan kuliah kerja nyata PMC 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh UNES. Jadi sedikit berbicara terkait dengan KKN. Jadi dalam perguruan tinggi itu ada yang namanya program pengabdian kepada masyarakat. Lah, itu salah satu dari Tridharma perguruan tinggi lah. KKN inilah salah satu bentuk atau wujud dari Tridharma itu, yang mana salah satunya itu ya pengabdian. Jadi ini bentuk pengabdian dari mahasiswa kepada masyarakat. Nah, dalam KKN ini saya melaksanakan berbagai macam kegiatan yang pastinya kegiatan itu sangat memberikan kesan tersendiri dalam hidup saya seperti itu, karena kegiatan KKN ini dilaksanakan hanya sehidup, hanya sekali saja ketika S1 ini. Nah, dalam kegiatan ini ada 10 sampai 13 program kerja yang saya laksanakan. Nah, dan nantinya dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi untuk kegiatan yang pertama itu saya melaksanakan kegiatan yang mana kegiatan itu bernama pendampingan belajar. Nah, di sini untuk pendampingan belajar ini sasarannya atau yang saya berikan pendampingan itu dari siswa-siswi di tingkat SD atau MI. Nah, di sini kegiatannya memberikan pendampingan belajar berupa membantu pada siswa-siswi memberikan pengetahuan atau pemahaman dari materi yang disampaikan di sekolah. Terkadang materi yang disampaikan oleh gurunya, apalagi ini pandemi yang mana itu kegiatannya online, jadi pasti siswa itu kadang merasakan kesulitan terkait pemahaman materi. Jadi di sini saya memberikan pembelajaran atau pendampingan belajar bagi siswa-siswi, dan tak lupa juga dari kami membantu kepada siswa-siswi dalam mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Tapi dalam artian tidak langsung semata-mata langsung memberikan atau langsung memberi contekan, tapi kami sedikit banyak juga mengajari seperti itu atau memberikan pembelajaran. Kemudian selain kegiatan itu, kami juga melaksanakan kegiatan berupa beberapa sosialisasi yang terkait dengan adaptasi kebiasaan baru, kemudian pola hidup sehat dan bersih, kemudian terkait dengan program vaksinasi. Nah, untuk sosialisasi ini kami memiliki dua metode. Yang pertama itu secara langsung, yang mana sasarannya itu kepada anak-anak yang saya dampingi dalam belajar itu, karena supaya dari anak-anak sejak dini itu mengetahui terkait tadi adaptasi kebiasaan baru, kemudian vaksinasi, kemudian pola hidup bersih dan sehat. Ketika dari anak-anak sudah tahu, pasti nanti diterapkan, dan nanti mereka pasti bercerita kepada orang tuanya, dan orang tuanya pasti juga melaksanakan dari pengetahuan yang mereka dapatkan itu. Kemudian yang kedua, kami juga mengadakan lomba cerdas cermat dalam rangka sosialisasi itu. Jadi supaya dari anak-anak itu dalam menerima materi merasakan asik lah seperti itu. Jadi nggak hanya belajar dan pasti ada lombanya, dan anak-anak paling suka dengan diadakannya lomba itu. Nah, kemudian yang kedua itu kami merasakan secara daring, yang mana itu kami memberikan berupa flyer-flyer ataupun broadcastan kepada warga melalui grup WhatsApp seperti itu. Nah, itu harapannya berikan itu bisa dilaksanakan kepada masyarakat seperti itu, karena yang kami berikan itu materi yang sangat bagus, dan itu memang harus dilaksanakan, apalagi terkait dengan adaptasi kebiasaan baru seperti itu. Kemudian ada juga sosialisasi terkait dengan rumah layak huni. Nah, untuk rumah layak huni ini kenapa kok kami berikan materi itu, karena dalam kehidupan itu kan pasti butuh kenyamanan dalam kita menjalani kehidupan. Lah, ketika rumah itu kok tidak layak huni, pastinya ketika kita dalam melaksanakan kehidupan pasti kurang nyaman. Lah, oleh karena itu dari kami memberikan sosialisasi terkait hal itu, supaya dari masyarakat, khususnya dari masyarakat Desa Mendanjang itu merasa nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti itulah. Itu
kami berikan sosialisasinya secara online melalui grup WhatsApp seperti itu, berupa flyer seperti itulah. Nah, kemudian di sini kami juga melaksanakan kegiatan berupa bersih-bersih. Nah, jadi bersih-bersih dari tanaman pohon. Untuk bersih-bersih ini dari kami itu melakukan kegiatan bersih-bersih di Curug Sigandu, yang mana Curug Sigandu ini merupakan salah satu potensi tempat wisata yang ada di Desa Branjang seperti itu. Nah, kenapa kok kami melakukan bersih-bersih Curug Sigandu? Karena itu suatu bentuk wujud amal baik manusia terhadap lingkungan, karena dalam konsep ekologi itu kan adanya interaksi, yang mana bersih-bersih ini merupakan interaksi yang baik seperti itu terhadap lingkungan, dan itu amal baik kita pada alam seperti itu. Kemudian kami juga melaksanakan penanaman pohon di sini dengan pemberian bibit sayuran seperti itu. Nah, kenapa kok kami memilih bibit sayuran? Karena untuk mewujudkan kedaulatan pangan seperti itu. Nah, karena kedaulatan pangan itu kan memang harus terwujud seperti itu, khususnya untuk masyarakat Desa Branjang. Saya juga melaksanakan kegiatan yang berupa pengenalan gaya hidup Zero Waste. Jadi nol sampah, maksud dari nol sampah ini memberikan pengenalan kepada warga terkait dalam penggunaan barang dalam kehidupan sehari-hari itu untuk diminimalkan kepada barang-barang yang hanya sekali pakai. Jadi contohnya yang enggak sekali pakai itu menggunakan tumbler seperti itu. Kemudian dari kami juga memberikan pengenalan terkait pembuatan starter kompos pupuk organik. Jadi tujuan dari kegiatan ini itu untuk mengurangi dari limbah rumah tangga seperti limbah-limbah sayuran, itu bisa dijadikan sebuah pupuk kompos seperti itu. Dan itu kan selain itu juga mengurangi dari sampah rumah tangga seperti itu. Kemudian kami juga melakukan program atau kegiatan dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata dan UMKM di Desa Branjang. Nah, salah satu bentuk wujudnya atau luaran yang kami berikan itu yang pertama, kami membuat peta terkait dengan persebaran potensi wisata dan UMKM di Desa Branjang seperti itu. Karena supaya letak-letak atau lokasi dari tempat-tempat pariwisata dan UMKM itu tertata dengan rapi seperti itu. Kemudian dari kami juga membuat papan petunjuk arah supaya ketika dari wisatawan itu mau berkunjung ke tempat wisata itu mengetahui di mana letak-letaknya. Karena ketika saya KKN di situ terkait dengan petunjuk arahnya itu belum ada, dan kami juga mendaftarkan atau memasukkan lokasi itu dalam Google Maps seperti itu supaya lebih gampang dari wisatawan ketika akan mau berkunjung. Kemudian dari kami juga membuat Raperdes, rancangan peraturan desa tentang pengembangan desa wisata, karena supaya legalitas dari pengembangan desa wisata itu biar tertata dengan baik seperti itu. Ketika legalitasnya sudah ada, jadi bagi oknum-oknum yang mungkin yang kurang baik ingin merusak mungkin pengembangan wisata di Desa Branjang tidak bisa, karena sudah adanya legalitas yang berupa rancangan peraturan desa itu, dan nantinya rancangan itu sudah kami berikan kepada kepala desa dan itu nanti bisa dilanjuti oleh kepala desa seperti itu. Kemudian dari kami juga melaksanakan kegiatan berupa verifikasi data rumah layak huni. Di sini ya kami membantu dari tugas dari Disperhakim dan perangkat desa untuk mendata atau memverifikasi bagi rumah-rumah warga Desa Branjang yang mungkin nggak layak huni dan nantinya akan diperbaiki seperti itulah. Dari situ kami mengetahui betapa mungkin tidak semuanya warga Desa Branjang itu tingkat ekonominya bahkan dari rumahnya itu masih dikatakan kurang layak huni seperti itu. Nah, itulah dari kami kenapa kok ingin membantu dari kegiatan itu. Nah, dari kesekian program kerja itu saya sendiri merasakan kesan dan sangat baik ketika saya mengikuti KKN di Desa Branjang, apalagi warganya itu ramah-ramah, dan ketika dalam mengajar anak tadi melakukan pendampingan kepada siswa-siswi itu menciptakan rasa kebahagiaan dalam hati saya mungkin yang belum pernah saya rasakan seperti itu. Jadi ketika kita mengajar, membantu seseorang, apalagi mengajari memberikan sebuah ilmu, itu pasti memiliki rasa kepuasan dan rasa kebahagiaan itu sendiri. Nah, itulah kesan-kesan dari saya dan cerita dari saya ketika saya mengikuti KKN BMC tahun 2021 yang diselenggarakan oleh UNES. Ya, semoga
pengalaman yang saya dapatkan ketika melaksanakan KKN bisa bermanfaat ke depannya, dan bagi masyarakat Belanjang bisa menerima kemanfaatan dari apa yang telah kami berikan di Desa Belanjang itu. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.